Bab 303. Lily sangat kecewa dengan ibunya. Dia dengan jelas berjanji padanya bahwa dia tidak akan bermain mahjong lagi. Dia tidak menyangka dia akan segera memanggil teman mahjongnya setelah dia keluar. Temannya bahkan pergi ke rumah sakit untuk meminta pembayaran. Betapa memalukan. Sophie, bisakah kamu memberiku waktu 2 hari? Samantha tersenyum dan melanjutkan, kamu tahu menantuku, dia menikah dengan keluarga kami dan tinggal bersama kami, tentu saja, dia tidak akan punya uang. Bisakah Anda memberi saya beberapa hari, untuk masa lalu? Demi. Samantha dipenuhi amarah yang terpendam setiap kali seseorang menyebut-nyebut kebaikannya tanpa alasan sebagai menantu. Selain membuat putrinya terluka, dia tidak membantu ketika dia terjerat hutang. Sophie mencibir, jelas tidak ada ruang untuk berdebat. Samantha, berhenti bicara. Putri Anda harus meninggalkan rumah sakit jika Anda tidak membayar hari ini. Saya menelepon keponakan saya, tunggu saja. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor. Tidak, tolong. Samantha kehilangan ketenangannya saat Sophie membesarkan keponakannya karena dia terlibat dengan sekte dan dia dikabarkan kejam. Namun, Sophie sudah menelepon. Dia percaya bahwa Samantha dan putrinya akan membayar ketika keponakannya muncul. Panggilan itu segera diangkat. Sophie berbicara dengan keras, aku diganggu di sini. Seseorang berutang sejumlah uang kepada saya dan menolak untuk membayar. Kamu harus membantuku. Sebuah suara marah menggelegar dari sisi lain panggilan, apa? Siapa yang berutang uang padamu? Apakah dia ingin diusir dari kota Donghai? Saya membawa anak buah saya sekarang, di mana Anda? Suaranya keras dan mengesankan. Aku di rumah sakit. Jawab Sophie segera. Dia menatap Samantha dengan ekspresi senang setelah menutup telepon, dia akan segera datang. Cepat dan pikirkan cara untuk mendapatkan uang saya atau Anda akan hancur. Lily memaksa dirinya untuk duduk di tempat tidur dan memohon dengan cemas, Bibi Sophie, ini hanya 2 juta. Tolong beri kami beberapa hari, kami benar-benar tidak punya uang tunai. Bagaimana kalau 3 hari? Aku akan memberimu uang dalam 3 hari. Sophie telah bermain mahjong dengan Samantha selama beberapa waktu sehingga Lily tahu sedikit tentang dia. Dia tahu bahwa dia memiliki keponakan laki-laki dan dia memiliki ratusan pria. Siapa yang tahu catatan kriminal seperti apa yang dimiliki keponakannya dan apa yang akan dia lakukan terhadap mereka. Sophie tersenyum dan menggelengkan kepalanya, bukannya aku tidak percaya padamu. Mahjong memiliki aturannya, tidakkah kamu tahu itu? Juga, ibumu adalah orang yang meminta kami untuk bermain. Dia seharusnya tidak menelepon kita jika dia tidak punya uang. Tidak ada ruang untuk diskusi. Mendesah. Lily kehilangan kata-kata. Wajah Samantha memerah karena cemas. Sophie, kamu tidak perlu melakukan ini. Saya tidak pernah mengatakan banyak ketika Anda berutang uang kepada saya sebelumnya. Mengapa Anda tidak memberi saya waktu beberapa hari? Dia diminta untuk membayar hutangnya saat putrinya berada di rumah sakit. Betapa tidak beruntungnya. Sophie mencibir, apakah kamu membandingkan dirimu denganku? Saya dimuat. Saya hanya bisa menelepon dan seseorang akan mengirim uang kepada saya. Bagaimana dengan kamu? Kamu bertingkah kaya meskipun sebenarnya kamu bangkrut. Samantha benar-benar kehilangannya. Dia hendak memohon ketika serangkaian langkah cepat datang. Siapa? Siapa yang berutang uang bibiku? Sebuah suara agresif memanggil bahkan sebelum dia memasuki bangsal. Para perawat di lorong ketakutan dan bergegas pergi. Sosok besar berjalan ke bangsal dengan 5 bawahan di belakangnya. Semuanya tampak ganas. Pria di depan adalah Cailan Lewis, wakil ketua aula dari Sekte Istana Kehidupan Abadi. Dia adalah keponakan Sophie. Cailan telah membantu Sophie menyelesaikan masalah beberapa tahun ini. Cailan mengamati ruangan dengan ekspresi muram dan berteriak, siapa yang berutang uang bibiku? Ketegangan menyebar di bangsal. Sophie menunjuk Samantha, ini dia. Sedikit ancaman melintas di mata Cailan saat dia menatap Samantha. Dia berjalan ke arahnya, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apakah Anda ingin diusir dari kota Donghai? Samantha ketakutan, tubuhnya diliputi ketakutan saat dia menjawab dengan lembut, aku tidak punya uang sekarang,
bisakah kamu memberiku beberapa hari? Dia memperhatikan tato dan bekas luka yang menutupi pria-pria itu. Mereka pasti buronan. Lily juga gugup dan dia bertanya dengan hati-hati, bisakah Anda memberi kami beberapa hari? Sophie bereaksi dengan tidak sabar, Caelan, berhentilah membuang waktumu dengan mereka. Usir mereka karena mereka tidak mengembalikan uang saya. Mereka tidak pantas tinggal di rumah sakit karena mereka bangkrut. Caelan melambaikan tangan dan anak buahnya langsung berjalan ke Lily. Samantha panik dan mencoba menghentikan mereka, kamu tidak bisa melakukan ini. Bab 304. Lily masih belum pulih dari luka-lukanya. Kondisinya pasti akan memburuk jika mereka menyentuh lukanya. Namun, para pria tidak peduli padanya dan terus mengelilingi ranjang rumah sakit. Apa yang terjadi di sini? Sebuah suara yang dalam terdengar dari pintu pada saat yang genting itu. Seorang pria berjalan ke dalam ruangan. Itu Daryl. Samantha tiba-tiba berdiri ketika dia melihatnya. Ini menantuku, dia akan membayar atas namaku. Cari dia untuk uang. Anda bisa mematahkan kakinya jika dia tidak memilikinya. Caelan tidak tahu siapa itu karena Daryl menghadap punggungnya. Caelan mengerutkan alisnya dan berbalik. Dia tercengang. Tuan Aula, kenapa dia ada di sini? Bawahan Caelan juga bingung. Mereka menatap Daryl dengan linglung dan mereka tidak dapat bereaksi untuk sementara waktu. Apakah wanita di ranjang rumah sakit itu istri Tuan Aula? Tidak mungkin. Orang-orang itu akhirnya bereaksi dan menyapa, salam, Hallmaster. Daryl melambaikan tangan untuk menyela mereka dan menoleh ke Caelan, ada apa? Kenapa kalian ada di sini? Baik. Caelan ragu-ragu dan melirik Sophie sebelum dia menggelengkan kepalanya saat keringat dingin terbentuk di dahinya. Tidak ada, Hallmaster. Kami hanya lewat, tidak ada yang terjadi. Caelan tidak bodoh. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Daryl bahwa dia ada di sana untuk menuntut pembayaran dari ibu mertuanya. Daryl mengerutkan alisnya dan bertanya kepada Lily dengan lembut, sayang, ada apa? Tidak mungkin Caelan dan anak buahnya ada di sana tanpa alasan. Lily menggigit bibirnya dengan cemas dan menundukkan kepalanya karena malu sebelum dia mengakui, sayang, mereka di sini untuk menuntut pembayaran. Dia menceritakan semuanya pada Daryl. Meminta pembayaran. Daryl tercengang dan dia melemparkan pandangan ke Caelan. Astaga. Caelan bingung. Bagaimana saya bisa meminta uang dari Hallmaster? Itu akan seperti menggali kuburan saya sendiri. Daryl menghela napas. Samantha benar-benar sesuatu untuk bermain mahjong dengan taruhan besar meskipun keluarganya bangkrut. Dia kehilangan 2 juta dolar dalam satu malam. Keluarga macam apa itu? Dari berpikir dalam hati sebelum menatap Caelan dengan enggan. Baik, beri saya nomor rekening bank. Aku akan membayarnya. 2 juta bukanlah jumlah yang besar bagi Bim. Meskipun Samantha terkadang berlebihan, dia tetaplah ibu mertuanya. Dia berkewajiban untuk membayar hutangnya. Tepat, dia akan membayarku. Samantha menunjuk Daryl seolah-olah dia adalah sedotan yang harus dipegangnya dan berkata, dia menantuku. Ambil uangnya dan jangan ganggu aku setelah ini. Nomor rekening Anda. Daryl menoleh ke Caelan. Berdebar. Caelan tiba-tiba berlutut tanpa ragu-ragu dan tergagap ketakutan. Tuan Hall, tidak mungkin aku akan mengambil uangmu. Anda tidak perlu mengembalikan uang, tidak perlu. Posisinya sebagai wakil Master Hall diberikan oleh Daryl sendiri. Dia tidak akan berada di tempatnya tanpa dia. Karena itu, dia tidak akan pernah mengambil uangnya. Apa? Itu adalah keheningan total di bangsal. Sophie dan yang lainnya terkejut. Mereka menjadi linglung dan mereka tidak bisa berbicara. Apa yang terjadi? Mengapa Caelan memanggil menantu hidup Hallmaster? Kenapa dia takut padanya? Lily yang berada di ranjang rumah sakit menatap Daryl dengan intens, pikirannya dipenuhi dengan kejutan dan emosi. Apakah saya tahu apa-apa tentang pria ini sama sekali? Dia tampaknya maha kuasa. Bab 305. Cepat, aku harus membayar hutang ibu mertuaku. Daryl menggelengkan kepalanya. Dia selalu berpegang pada prinsipnya. Dia harus membayar hutang bahkan jika Caelan adalah bawahannya karena itu adalah dua hal yang berbeda. Hallmaster, berhenti menempatkan saya dalam posisi yang sulit di sini.
Bagaimana saya bisa mengambil uang Anda? Tanya Cailan dengan sedih. Kenapa tidak? Sela Sophie saat dia maju selangkah dan berkata, aku memenangkan 2 juta. Cailan, apakah kamu salah mengira dia orang lain? Dia hanya menantu yang masih hidup. Kenapa kamu takut padanya? Bibi, berhenti bicara. Silahkan. Cailan memukul dadanya saat dia hampir kehilangan kewarasannya. Dia kemudian membenturkan kepalanya ke lantai. Daryl, bibiku tidak tahu aturan. Aku minta maaf atas namanya. Aku minta maaf. Dia terus membenturkan kepalanya ke lantai saat dia meminta maaf. Dahinya mulai berdarah. Baiklah, bangun. Daryl melambaikan tangannya tanda-tanda. Sophie akhirnya menutup mulutnya dan memaksakan sebuah senyuman. Samantha, ya. Ada hal lain yang harus kulakukan, aku harus pergi. Sophie dan para wanita kemudian bergegas pergi. Samantha menatap Daryl dengan heran. Bagaimana sampah itu mengenal orang-orang itu? Apakah dia mengenal beberapa bos mafia ketika dia terlibat dalam pencurian? Mengapa keponakan Sophie takut padanya? Daryl berjalan ke tempat tidur dan menghibur Lily dengan lembut, tidak apa-apa, semuanya baik-baik saja sekarang. Dia mencium dahinya sebelum berbalik ke Cailan, ikuti aku. Ia lalu berjalan keluar kamar. Cailan tidak berani mengambil waktu manisnya sendiri. Dia segera mengikuti Daryl dan bawahannya ikut. Daryl berkata dengan nada serius ketika mereka semua berada di lorong, Cailan, ada yang ingin aku tanyakan. Tolong cari tahu segalanya tentang keluarga Dixon. Dixon dengan kejam. Cailan bingung sejenak, dia memikirkan sesuatu dan berseru, Tuan Balai, apakah Anda berbicara tentang keluarga Dixon dari kota Yunzu? Mereka adalah keluarga yang sangat kuat di kota. Daryl mencibir dengan sedikit ancaman di matanya. Saya tidak peduli seberapa kuat mereka. Lem akan membuat seluruh keluarga Dixon menghilang. Mereka melukai istriku, aku harus membalas dendam. Merasakan aura pembunuh dari Daryl, Cailan menyerah dan menjawab dengan tergesa-gesa, aku mengerti. Daryl mengangguk mengiyakan. Ngomong-ngomong, beritahu semua orang untuk berkumpul di Donghai International Hotel malam ini. Kami akan membahas cara terbaik untuk menghancurkan Dixon. Pukul 20, Hotel Internasional Donghai. Hotel ini memiliki lingkungan yang bagus karena terletak di pantai kota Donghai. Itu adalah salah satu hotel terbaik di kota Donghai, tepat setelah Oriental Pearl. Daryl memesan seluruh lantai pertama hotel untuk pertemuan itu. Aula 1000 kaki persegi penuh dengan hampir 200 murid dari Sekte Istana Kehidupan Abadi. Daryl duduk di kursi utama di meja terbesar dengan Cailan tepat di sampingnya sebagai wakil ketua aula. Meja mereka penuh dengan gelas bir. Cailan, apakah kamu berhasil menemukan sesuatu tentang keluarga Dixon? Tanya Daryl. Hallmaster, saya sudah memeriksanya. Kepala keluarga Dixon adalah Timothy Dixon, ia memiliki seorang putra bernama Donoghue Dixon. Selain itu, Timothy Dixon juga mengambil 4 anak tiri dan menamakannya berdasarkan fenomena alam, Zephyr Dixon, Nimbus Dixon, Levin Dixon, dan Volt Dixon. Volt Dixon. Daryl hampir memuntahkan teh yang baru saja dia teguk. Haha, dia cukup kreatif dengan nama mereka. Bahkan Cailan tidak bisa menahan tawanya. Dia kemudian segera mendapatkan kembali ketenangannya. Hallmaster, keempat orang ini tidak bisa dianggap enteng. Mereka adalah orang-orang terkuat dan paling cakap di Timotius Dixon. Saya mendengar bahwa keempatnya adalah Master level 5. Tingkat 5 Master. Daryl mengernyitkan keningnya. Tuan tingkat 5, tidak akan mudah untuk menjatuhkan mereka. Cailan melanjutkan, selain dari 4 anak tiri, Dixon memiliki setidaknya 200 orang juga. Daryl mengangguk, aku ingin seluruh keluarga Dixon menghilang, bagaimana menurutmu? Cailan menggaruk kepalanya dan menjawab dengan nada serius, anak buah saya melakukan analisis, semua orang kami yang tersedia hadir di sini dan kami memiliki total 198 orang sehingga kami berada di pihak yang kalah dalam hal jumlah dan kami tidak punya banyak kesempatan untuk menang jika kita menghadapi mereka secara langsung. Ini akan menjadi kemenangan yang sulit bahkan jika kami menang, itu tidak akan sepadan. Cailan berhenti sejenak dan melanjutkan, lalu, aku memikirkan sebuah rencana.
Apa itu? Tanya Darrell. Caelan tersenyum dan melanjutkan, saya menemukan sesuatu tentang anak tiri Timothy Dixon. Zephyr dan Levin Dixon suka minum dan Volt Dixon suka berjudi. Saya sudah membuat pengaturan sesuai dengan minat mereka untuk menjatuhkannya. Caelan berkata dengan percaya diri, Dixon lainnya tidak akan menjadi masalah selama kita menguasai keempatnya. Ide yang fantastis. Daryl mengangguk dan menepuk bahu Caelan, biar kubiarkan kau yang menangani ini. Omong-omong, anak tiri Timothy Dixon harus ditangkap hidup-hidup. Adapun Dixon lainnya, singkirkan mereka semua. Keempatnya adalah Master Level 5. Mereka akan sangat berguna, membunuh mereka akan membuang-buang sumber daya. Daryl lebih suka menjaganya sebagai anak buahnya sendiri. Caelan mengangguk dengan penuh semangat, jangan khawatir, Hall Master. Saya meyakinkan Anda bahwa saya akan menyelesaikan misi ini. Daryl mengangguk dan mengangkat gelas, dia tertawa dan berkata, bagus, bagus sekali. Semangat, saudara-saudaraku. Saya berharap kalian semua menang. Kemenangan adalah milik kita. Semua pria berdiri dan mengangkat gelas mereka sekaligus, suara mereka menggelegar dan mereka menghabiskan gelas dalam satu tembakan. Mereka minum dan berpesta sebelum pertemuan itu berakhir. Bab 306. Daryl minum dalam jumlah besar dan akhirnya mabuk. Dia berdiri untuk pergi ke kamar kecil. Salah satu anak buahnya menahannya untuk meminta dukungan dan bertanya, Tuan Aula, bagaimana kalau saya membawa Anda ke sana? Tidak apa-apa. Daryl melambai tanda pemecatan. Dia memang sedang mabuk. Sebenarnya, dia hanya bisa memanfaatkan energi internalnya untuk memaksa alkohol keluar dari sistemnya sebagai seorang kultivator. Namun, itu adalah reuni yang menggembirakan, dan semua orang berniat untuk mabuk. Daryl terhuyung-huyung ke bawah, kamar mandi berada di lantai dasar. Dia melihat 3 kerumunan di dekatnya ketika dia mencapai lantai dasar. Ada selusin orang dewasa muda dan mereka tampak seperti mahasiswa dari universitas terdekat. Daryl sedang berbelok ke sudut ketika seorang anak muda yang sibuk dengan teleponnya menabraknya. Gedebuk, ponselnya hampir jatuh ke tanah. Daryl terdiam. Tidak masuk akal bahwa dia bisa menabraknya ketika ada begitu banyak ruang di lobi. Apakah kamu buta? Anak muda itu terpicu, perhatikan kemana kamu pergi. Dia ditutupi dengan pakaian bermerek, dia jelas kaya. Daryl bingung. Cek, kenapa dia bersikap arogan padahal dia yang menabrakku? Anak muda itu adalah mahasiswa dari universitas terdekat bernama Lester Rock. Dia berasal dari keluarga kaya. Daryl bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap Lester. Dia jelas berasal dari keluarga kaya karena semua pakaiannya bermerek. Apa yang kamu lihat? Minta maaf. Nada bicara Lester dingin dan acuh tak acuh. Daryl menatapnya sambil tersenyum, mengapa saya harus meminta maaf? Anda menabrak saya karena Anda sedang melihat ponsel Anda. Apakah dia benar-benar seorang mahasiswa? Kenapa dia tidak punya sopan santun? Lester sangat marah. Wow, apakah kamu tidak mengakui kesalahanmu? Hanya minta maaf ketika aku memintamu. Berhenti memberiku omong kosong. Beberapa teman Lester mendekati mereka dan memberi. Daryl terlihat tidak ramah. Maafkan saja dan ini akan berakhir. Mengapa Anda membuang-buang energi untuk berdebat? Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Dia adalah tuan muda Lester yang terkenal di universitas kami. Beraninya kamu memprovokasi dia. Tuan muda Lester. Daryl hampir tidak bisa menahan tawanya. Ada lebih dari cukup keluarga di kota Donghai. Daryl bertanya-tanya dari keluarga siapa dia berasal, dia menobatkan dirinya sebagai tuan muda. Ini pertama kalinya Daryl mendengar tentang tuan muda Lester. Dia pasti dari keluarga kecil. Daryl tidak punya niat untuk berdebat dengan mereka. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan nada netral, saya tidak ingin membuang energi saya dengan Anda, dan saya tidak akan meminta maaf. Juga, perhatikan kata-katamu. Apa? Apakah dia mengancamku? Lester mengernyitkan alisnya saat dia melihat aroma alkohol dari Daryl dan dia tertawa datar. Kamu tidak boleh tahu posisimu karena kamu mabuk. Biarkan aku menyadarkanmu. Sebuah tanda ancaman melintas di wajah Lester dan dia melemparkan tinjunya ke wajah Daryl. Daryl hanyalah orang biasa yang tidak penting di matanya.
Dia berpikir bahwa Daryl pantas dipukuli karena telah menyakitinya. Daryl terkikik dan berdiri diam. Dia bisa tahu dari awal bahwa pemuda kaya ini hanya pesolek. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali karena dia bukan seorang kultivator. Pukulannya lemah dan Daryl bahkan tidak menghindar. Lester, berhenti sekarang. Sebuah suara yang jelas dan menyenangkan berteriak dengan sedikit panik. Sosok menawan berjalan tergesa-gesa. Itu Dora Simpson. Daryl tidak menyangka akan melihatnya di sana. Mereka jarang menghubungi satu sama lain setelah berpisah di dekat area villa. Dora tampak eye-catching hari itu dengan gaya yang berbeda. Dia tampak imut dengan sedikit daya tarik dalam rok mininya. Lester berhenti dan menoleh ke Dora sambil tersenyum. Dora, tidak apa-apa. Mengajari pelajaran bodoh ini maka aku akan segera pergi. Jadi Lester berteman dengan Dora. Dia telah mengejar Dora di kelas 3 tahun mereka bersama, tetapi dia tidak tertarik padanya. Lester mengundang kelasnya untuk makan karena ini adalah hari libur terakhir festival pertengahan musim gugur dan dia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengaku pada Dora. Dora berjalan dengan tergesa-gesa. Lester, namanya dari, dia temanku. Berhenti mengganggunya. Aku tidak mengganggunya. Lester mencoba menjelaskan. Kamu bukan. Jadi mengapa begitu banyak dari kalian yang mendekatinya? Dora menghentakkan kakinya marah.